Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera. Salam damai untuk teman-teman semua ya di seluruh dunia. Ada sesuatu package seperti ini cukup banyak beredar ya di all shop. Saya nggak tahu fake or ori, tapi yang datang seperti ini ya. Ada kemasannya Yamaha, kemudian ada kodenya di sini ya. Kita coba buka ya teman-teman ya. Ya, ini adalah sebuah master rem, tapi untuk belakang ya. Mereknya Brembo. Nah, tipenya di sini nih 4C82583V-00. Saya coba track ini sebenarnya part untuk Yamaha versi apa ya teman-teman ya. Kita lagi buka website di sini. Oke, saya nemu salah satu web source. Kita coba cocokin ya. Nah, ternyata sama di sini ya kodenya ya, 4C82583V-00 master cylinder for Yamaha. Kemudian kita coba scroll sedikit ke bawah. Oke. Ini compatibility modelsnya. Jadi ini untuk Yamaha R1. Di source yang lain disebutkan bahwa ini untuk Yamaha R1 tahun 2007 ya. Cukup lama ya sebenarnya ya. Sudah hampir 15 tahun ya. Kemudian sepertinya saya mengingat-ingat bahwa ini pernah saya lihat juga di all shop. Nah, kalau nggak salah tipenya Brembo 12.7 I ya. Nah, ini nemu source-nya. Nah, ini versi terbarunya yang banyak juga. Ini dari website luar ya, moto24.ii, all shop untuk part-part racing juga ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Secara spek dia punya mounting distance atau pitch itu 48,8 mm. Nah, ini digunakan untuk ngetes ya apakah mounting atau dudukan baut itu sudah sama dengan motor yang mau kita pasang. Nah, misalnya saya di motor MT25 ya, apakah pitchnya benar-benar sama nih 48,8 mm atau 4,8 cm. Kemudian secara piston diameternya 12,7. Ini sebenarnya sama dengan piston standarnya Yamaha MT25 yang rear, cuma dia pakai Nissin ya, setengah in. Kalau kita konversi ke milimeter itu 12,7. Kemudian dia punya push rod. Nah, ini bedanya dengan yang tadi ya teman-teman ya. Ini kalau figurnya seperti ini push rodnya ini lebih panjang daripada yang punya Yamaha R1 tadi teman-teman. Kita balik lagi, brake fluidnya mendukung dot 4 kemudian dot 5.1 ya, sama ya dot 4 ya di Yamaha MT25. Kalau kita lihat fisiknya tadi, selain push rodnya ini itu lebih panjang, dan bentuk ininya ya, outletnya ya yang ke arah selang reservoir ini juga beda ya. Kalau ini pure L 90 derajat, ini juga sebenarnya 90 derajat ya, cuman ada sedikit support di sini teman-teman. Pasti ada alasannya ya kenapa saya beli ini teman-teman ya. Ada dua kejadian yang saya alami. Pertama, waktu touring riding bareng sama teman-teman di Ijen, rem saya itu ngempos ya, atau kalau istilah Inggrisnya itu down to floor. Jadi sama sekali nggak ada tekanan. Jadi kalau rem itu kita injek dia langsung ambles gitu. Itu yang pertama sekitar hampir setahun yang lalu. Terus kemarin saya riding lagi di video terakhir ya, itu sempat down to floor lagi, habis gitu. Nah, saya berpikir ini masalahnya apa ya, padahal kebocoran nggak ada. Kemudian dari volume brake fluid juga aman ya, tidak ada turun atau kurang ya teman-teman ya. Atau mungkin caster rearnya yang problem. Nah, makanya saya beli ini ya teman-teman ya, iseng-iseng gitu ya. Tapi lately saya coba akhirnya ganti dengan brake fluid baru. Kalau dulu pakai Yamaha Loop, sekarang saya pakai dot 4 punyanya Brembo. Ini lebih oke ya speknya ya. Nah, ini dari sekali lagi website dari fowlis.com. Nah, ini IRBP. Ini sama-sama BP itu boiling point ya. Kalau I-nya itu equilibrium reflux boiling point. Kalau yang W IRBP itu adalah wet. Bedanya sebenarnya adalah kalau yang IRBP ini mengukur titik didih pada saat si minyak oli itu benar-benar masih fresh, belum kecampur sama udara, air, dan kontaminan yang lain. Nah, kalau yang WIRBP ini mengukur titik didih atau boiling point pada saat si minyak rem itu sudah tercampur dengan kontaminan yang lain. Kalau kita lihat di sini IRBP-nya si dot 4 premium brake fluidnya punya Brembo itu
lebih dari atau sama dengan 245 derajat Celcius. Nah, kalau sudah terkontaminasi, dia turun ya, jadi 157 derajat Celcius. Balik lagi, akhirnya saya ganti dan nemu ini sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Ini adalah manual booknya Yamaha MT25. Sebenarnya udah tertulis ya di sini ya teman-teman ya, bahwa brake fluid itu check or maintenance job, dia harus change itu artinya ganti ya teman-teman ya, itu setiap 2 tahun sekali, atau di source yang lain bilang setiap 30.000 mil sekali. Mana dulu yang tercapai ya, apakah jarak dulu atau tahun ya. Sama persis dengan kita mengganti oli mesin teman-teman. Nah, kenapa kita harus ganti brake fluid ini? Yang pertama adalah si brake fluid ini dia sifatnya higroskopik ya. Kalau yang DOT 4 ya, kalau DOT 5 enggak sih. Artinya dia menyerap udara dan menimbulkan kelembapan ataupun moisture. Kalau sudah brake fluid itu kecampur dengan air, itu akan memberikan efek korosif ya terhadap part-part yang ada di dalamnya atau yang dilewatinya. Kemudian yang kedua terkait dengan kualitasnya teman-teman ya. Karena brake fluid ini kan panas ya. Pasti partikel-partikel minyaknya ini akan lama-lama rusak terhadap pengaruh daripada panas, sehingga perlu kita lakukan penggantian. Dan yang terakhir, dari 1 dan 2 tadi akan timbul kontaminan. Nah, kontaminan ini akan semakin banyak, semakin menumpuk, akan berpengaruh kepada tadi ya WERBP ya, sehingga secara performance brake fluid tidak akan maksimal teman-teman. Ini hal yang sangat vital ya teman-teman ya, jadi perlu sekali kita perhatikan. Kadang-kadang kita nggak kerasa ya, udah 2 tahun loh kok jadi ngempos gitu ya, padahal dari buku manual tadi kita sudah tahu ya bahwa brake fluid itu harus segera diganti teman-teman, untuk keselamatan dan safety kita dan juga pengendara yang lain. Next, kita mau coba pasang ini di Yamaha MT25 saya. Harusnya nggak ada isu ya, karena secara pitch sama ya, 48,8 mm. Kita langsung ganti teman-teman. Kita sudah siapin toolnya ya teman-teman ya. Cukup cerah hari ini di Denpasar, Bali. Ini kemarin saya dulu pernah cerita, ini memang skrup atas sama bawah itu beda, karena pitch dari WR3 footstep ini memang nggak sesuai ya dengan master belakangnya MT25 yang Nissin. Oke, kita kuras dulu minyak oli yang atas ini. Mungkin saya akan biarin ya minyak oli yang ada di dalam brake hose ini sampai ke bawah. Saya hanya kuras di sisi master brake dan reservoirnya saja. Oke, kita eksekusi teman-teman. Karena saya pakai switch hidrolis di sini, saya harus bongkar dulu biar nanti kalau ini dikendorin nggak putus ya kabel yang ada di sini, karena ini cukup fragile ya teman-teman ya. Oke, kita siapkan tisu penahan di sini biar nggak banjir, sama saya prepare semprotan burung buat ngeflash aja biar nggak tinggal ya rebesan daripada brake fluidnya. Udah lepas seperti ini. Tadinya awalnya saya pikir ini kayak kaliper ya, ataupun master Brembo yang pakai drat halus. Nah, ternyata ini pakai drat kasar ya, yang 1,25. Jadi masih bisa saya reuse ya, pakai lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini perbandingannya Nissin dan Brembo physically sama. Kemudian pitch-nya, pitch itu ini ya, jarak antara atas sama bawah, kurang lebih juga sama ya teman-teman ya. Pistonnya setengah in, ini juga sama, setengah in. Ini adalah diameter pistonnya ya, 12,7 mm. Kita pasang lagi pegas pembalik. Sebenarnya dia biar cepat baliknya aja ya kalau pistonnya udah tertekan. Kemudian rod endnya kita pakai yang seperti ini supaya lebih fleksibel, lebih enteng ya teman-teman daripada yang konvensional. Oke, alhamdulillah sudah kepasang. Rear master merek Brembo, sebenarnya sama ya speknya dengan bawahnya CMT, cuman beda merek aja, Nissin, sama colornya aja yang lebih gelap, black. Bleedingnya jangan jadi momok ya, meskipun ini underslang. Saya juga pernah bikin videonya. Dibongkar dulu, jungkirin ke atas, yang penting nipelnya ada di atas. Kita lakukan bleeding manual, nggak nyampe setengah jam kok teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Sehat-sehat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.